Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah di sini saya Satria Ramadan, BP 1810953030. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan semua materi yang sudah diajarkan di kelas sistem komunikasi digital semenjak awal semester sampai dengan UTS. Materi pertama itu multiplexing dan multiple access. Multiplexing adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada satu kanal transmisi, di mana perangkat yang melakukan multiplexing disebut dengan multiplexer, atau disebut juga dengan istilah transceiver atau MUX. Dan untuk di sisi penerima, kepenguasaan sinyal itu akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Proses ini disebut dengan multiplexing. Transceiver atau perangkat yang melakukan multiplexing disebut dengan multiplexer atau disebut juga dengan istilah DMUX. Fungsi dari multiplexing satu itu meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama. Kedua, menghemat jumlah saluran fisik, misalnya kabel, pemancar, dan penerima, atau kabel optik. Jenis-jenis multiplexing dibagi menjadi 4 jenis. Satu, FDM, frekuensi divisi multiplexing. Kedua, ada TDM, time division multiplexing. Ketiga, ada WDM, wavelength division multiplexing. Dan keempat, ada CDM, chord division multiplexing. Lanjut ke multiple access. Multiple access atau akses ganda sesuai dengan artinya, berarti satu server diakses oleh banyak pelanggan atau klien. Jadi teknik multiple access adalah teknik yang memungkinkan beberapa pelanggan untuk mengakses satu server. Misalnya banyak pelanggan telepon seluler mengakses satu BTS, banyak stasiun bumi mengakses satu bus satelit, dan contoh lainnya. Ragam dari teknik ini menandasi di dasar yang sama dengan teknik multiplexing. Jadi, multiplexing ini juga bisa dikatakan sebagai aplikasi dari multiplexing. Jenis-jenis tadi multiple access dibagi menjadi 3 jenis. Satu ada FDMA, frequency division multiple access. Kedua ada TDMA, time division multiple access. Ketiga ada CDMA, chord division multiple access. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, line coding. Line coding adalah suatu proses konversi data digital menjadi sinyal digital dengan asumsi bahwa data isi atau bentuk fax, angka, gambar, audio, atau video yang disimpan dalam memori komputer sebagai bit sequence. Line coding juga merupakan metode untuk merubah sinyal dari sumber ke dalam bentuk lain untuk ditransmisikan dan dapat berubah pesan-pesan digital ke dalam data simbol baru yang disebut dengan proses encoding. Tujuan dari line coding. Satu, merekayasa spektrum sinyal digital agar sesuai dengan medium transmisi yang digunakan. Dua, dapat dimanfaatkan untuk memproses sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Ketiga, dapat digunakan untuk menghilangkan komponen DC sinyal. Keempat, line coding dapat digunakan untuk menaikkan data rate. Dan yang kelima, beberapa teknik line coding ini dapat digunakan untuk mendeteksi kesalahan. Kategori line coding berdasarkan level sinyal yang digunakan. Satu, ada unipolar. Kode ini menggunakan hanya satu non-zero dan satu zero level tegangan, yaitu untuk logika 0 memiliki level 0 dan logika 1 memiliki level 0. Kedua, ada polar. Kode ini menggunakan dua buah level tegangan untuk non-zero guna merepresentasikan kedua level data, itu satu positif dan satu negatif. Untuk yang polar ini dibagi lagi menjadi 4. Satu, non-return to zero atau NRZ. Level NRZ representasi dari bit, yaitu untuk logika 0 dinyatakan dalam tegangan positif dan untuk logika 1 dinyatakan dalam tegangan negatif. Inverse NRZ kode dengan ciri inverse level tegangan merupakan bit berlogika 1 dan tidak ada tegangan merupakan nilai bit berlogika 0. Kedua ada return to zero atau RZ, merupakan representasi dari bit, yaitu untuk logika 0 nyatakan dalam tegangan negatif dan logika 1 nyatakan dalam tegangan positif. Dan sinyal harus kembali 0 untuk sepengaruh sinyal berdasarkan interval dari setiap bit. 3 ada Manchester, kode ini
Jadi, inversi level sinyal pada sinyal bit berada di tengah interval. Kondisi ini digunakan untuk dua hal, yaitu sinkronisasi dan representasi. Kondisi logika 0 merupakan representasi sinyal transisi dari positif ke negatif dan selanjutnya, dan sebaliknya, serta memiliki kesempurnaan sinkronisasi. Tempat ada diferensial Manchester pada saat berada di tengah interval sinyal bit digunakan untuk sinkronisasi. Ada dan tidaknya tambahan transisi pada awal interval bit berikutnya merupakan identifikasi bit, di mana logika 0 jika jadi transisi dan logika 1 jika tidak ada transisi, memiliki sempurna sinkronisasi. Untuk jenis ketiga ada bipolar, dibagi lagi jadi dua, yaitu ada bipolar alternate mode version atau AMI, merupakan jenis pengkodean bipolar yang paling sederhana. Tegangan 0 dipresentasikan sebagai bit 0 dan bit 1 adalah representasi oleh tegangan positif dan tegangan negatif yang berganti-ganti. Kedua ada high density bipolar C-zeros atau HDB3 yang masih berdasarkan bipolar AMI, dan jika jumlah sinyal tidak nol setelah substitusi terakhir adalah ganjil, maka substitusi dilakukan dengan menggunakan level tegangan 000 volt. Dan jika sebaliknya, maka substitusi dilakukan dengan menggunakan tegangan B00 volt. Karakteristik encoding. Pertama, elemen data dan elemen sinyal. Kedua, data rate dan sinyal rate. Ketiga, bandwidth. Keempat, baseline bundling. Kelima, komponen DC. Keenam, sinkronisasi bit. Ketujuh, deteksi bit. Yang ke-8, noise. Dan yang ke-9, mengurangi noise. Selanjutnya, materi yang ketiga, modulasi digital. Modulasi digital merupakan proses penerbangan sinyal digital atau bit stream ke dalam sinyal carrier. Modulasi digital sebetulnya adalah proses mengubah karakteristik dan sifat gelombang pembawa atau carrier sedemikian rupa sehingga bentuk hasilnya atau modulated carrier memiliki ciri-ciri dari bit 0 dan 1 yang dikandungnya. Jenis-jenis dari modulasi digital. Satu ada amplitude shifting atau ASK, yang merupakan suatu metode modulasi dengan mengubah amplitudo. Dalam proses modulasi ini, kemunculan frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidaknya sinyal informasi digital. Kedua ada FSA atau frekuensi shift keying, merupakan suatu bentuk modulasi yang memungkinkan gelombang modulasi menggeser frekuensi output gelombang pembawa. Pergeseran ini terjadi antara harga-harga yang telah ditentukan semula dengan gelombang output yang tidak mempunyai fase yang terputus. Ketiga ada PSK atau phase shift keying, merupakan suatu bentuk modulasi fase yang memungkinkan fungsi pemodulasi fase gelombang termodulasi di antara nilai diskrit yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses modulasi ini, fase dari frekuensi gelombang pembawa berubah sesuai dengan perubahan satu sinyal informasi digital. Sudut fase harus mempunyai acuan kepada pemancar dan penerima. Akibatnya sangat diperlukan stabilitas frekuensi pada pesawat penerima. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf atas segala salah dan kurang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.